Baiklah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian Ahad subuh pada hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Zainuddin Mudaham LC yang akan mengambil tema Jalan Menuju Surga. Mari kita simak kurang lebih 45 menit ke depan, dan nanti seperti biasa akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini 8 Zulqa'dah 1444 Hijriah, Masya Allah, tabarakallah, kita adalah orang-orang yang dipilih datang ke salah satu rumahnya ini, yaitu Masjid Baitul Ma'mur di sekitaran Denpasar. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwasannya kita sadar, kita yakin kehidupan kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Karena semua Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun dia, entah dia adalah orang yang paling soleh. Lihat, orang yang paling soleh pun bisa wafat. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau lihat orang yang paling jahat sekalipun ternyata mati juga. Siapa dia? Contohnya Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Syaitan pun tidak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tertinggi. Tak ada satupun yang mengaku sebagai seorang raja dari kalangan jin, tapi Fir'aun berani mengatakan itu, ternyata mati juga. Orang yang paling kaya, salah satu contohnya adalah Qarun, ternyata pun sama. Dan kalau kita bicara, mohon maaf, orang yang paling miskin, yang tidak meninggalkan harta, mohon maaf, sekalipun contohnya adalah para nabi. Karena memang para nabi itu tidak mewariskan, yaitu harta, tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga wafat artinya dalam keadaan tidak memiliki harta, tapi masya Allah ilmunya. Ini pun wafat. Kita sudah ambil contoh semuanya, bahwasanya siapapun dia, asalkan dia adalah seorang manusia, dia akan mati. Nabi Isa alaihi salam, betul, belum wafat, dia diangkat, tapi nanti pun sama. Artinya tak ada satu manusia yang dikatakan akan hidup selama-lamanya. Kemana dia akan pergi? Tujuannya adalah akhirat. Karena itulah negeri yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Sehingga kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Bukan inilah tujuan kita, tapi tujuan kita sebenarnya adalah negeri akhirat. Dan ingat, di negeri akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Kita semua, tidak ada seorang pun dengan sesuai fitrahnya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun sesuai dengan fitrahnya, ingat, ingin masuk neraka. Tak ada. Semua fitrah manusia pasti ingin masuk surga. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak apa-apa masuk neraka, akan berkumpul sama si fulan, si fulan, si fulan, itu adalah perkataan hawa nafsu, perkataan yang didasari karena emosional, ya, perkataan hanya ingin sebagai, mohon maaf, viral. Tapi pada dasarnya, aslinya, kalau dia mengikuti fitrah, tak ada seorang pun yang ingin masuk dalam neraka. Semuanya ingin masuk surga. Hatta orang kafir pun ingin masuk surga. Nah, inilah yang akan kita bahas, jalan menuju surga. Bisa kita katakan jalan menghindar dari yang namanya neraka. Apa itu? Sebuah hadis dalam kitab yaitu Al-Arba'in Nawawi disebutkan, hadis yang ke-22, Rasulullah SAW di sini meriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ia berkata, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah jika saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, 4, dan aku tidak menambah daripada itu, hanya itu saja, apakah aku bisa masuk surga? Nabi mengatakan iya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwasannya berkenaan dengan surga, amalan-amalan yang dilakukan banyak memang hadis-hadisnya, ya, banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan bagaimana cara mencapai surga. Ada yang mengatakan memberikan makan orang makan, ya, ada juga berpuasa, ada yang sholat malam, ya, di saat sedang manusia sedang tidur, ada yang dia berpuasa setiap hari, yaitu setiap bulan 3 hari. Banyak hadis-hadis. Kita ambil yang ini, kita pelajari hadis ke-22 ini.
Apa itu? Baik. Yang pertama kita lihat dalam hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si Jabir di sini, Abdullah bin Jabir, bahwasannya melihat seseorang. Kata seseorang di sini yang bertanya kepada Rasulullah, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi para ulama mengatakan kita tidak terlalu penting itu siapa. Ya, kita tidak terlalu penting. Sebagaimana kita mengenal yang namanya Ashabul Kahfi. Ya, ada yang mengatakan 5 atau 6, ada yang mengatakan 7 atau 8. Tidak perlu penting yang namanya jumlah itu. Yang terpenting kita paham bahwasannya ada cerita Ashabul Kahfi. Di sini juga yang terpenting adalah bagaimana siapa yang bertanya, tidak terlalu penting. Intinya adalah apa pertanyaannya. Sama seperti kita jamaah rahimakumullah. Ya, seperti kita saat ini yang kita lakukan. Ya, nanti di penghujung kajian kita akan ada sesi pertanyaan. Ada orang yang bertanya di ujung, yang di ujung sana tidak tahu, tidak kenal orang itu. Ya, tidak kenal orang itu. Tapi kita mengatakan, oh si Ustadz tadi mengatakan bahwasanya jika begini. Siapa yang bertanya? Saya tidak tahu. Ada yang dari di ujung bertanya. Kita tidak terlalu urgen sama orangnya. Yang kita urgenkan adalah apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Ada sebagian ulama mengatakan dia adalah An-Nu'man bin Qawqal. Allahu a'lam. Baik, apa dalam pelajaran hadis kita kali ini? Yaitu yang pertama, di dalam hadis ini jamaah tidak menemukan yang kan tadi dia bertanya bahwasannya jika aku hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak ada kata zakat dan haji. Maka para ulama menjelaskan kenapa tidak dikatakan zakat. Maka ulama mengatakan rahimahullah bahwasannya Rasulullah paham tentang orang ini. Ya, jadi orang yang bertanya ini istilahnya, mohon maaf, kemampuannya di bawah. Tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Kenapa? Karena zakat itu adalah harus dibayarkan sesuai apa namanya? Istilahnya harus ada yang namanya haul, harus ada namanya nisab. Nisab mencapai angka yang sudah ditentukan dalam syariat 85 gram. Haul harus mencapai 1 tahun. Sehingga tampaklah di sini tidak ada istilah yang namanya zakat profesi yang dibayarkan setiap bulan. Ya. Karena belum tentu orang yang mendapatkan gaji setiap bulan ternyata tersimpan 1 tahun persis atau tersimpan secara rapi. Ternyata dapat dia gaji 10 tahun, belum tentu. Ternyata dalam satu kehidupan di sebulan itu habis. Bayar sekolah, bayar listrik, ya, belum ngasih apa namanya, yaitu makan, belum ngasih ini ngasih itu, biaya ini biaya itu, tanggungannya terlalu banyak sehingga kadang-kadang 10 juta pun minus. Ini. Maka dari itu di sini tidak ada yang namanya zakat disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang ini siapa. Dan kenapa haji? Lihat, zakat saja tidak, apalagi haji. Karena haji itu kita sudah belajar dari kecil, rukun Islam ada 5, yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Ingat kata-kata mampu. Cuman yang terjadi subhanallah, ya,
datang lintah darat menawarkan, Bapak mumpung masih muda, daftar saja haji, ini saya kasih pinjaman, nanti bisa diangsur selama sekian tahun. Sambil menunggu itu, subhanallah, inilah yang merusak saat ini terjadinya membeludak dalam ibadah haji yang harus menunggu sampai saat ini sekitar 26 tahun lebih untuk yang daftar yang sekarang. Subhanallah, kalau dia daftar umur 25 berangkat 50 lebih, tapi jarak 25 itu bukan mikir haji, mikir kawin. Ya, maka haji itu adalah kemampuan, tidak disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, maksud dari menghalalkan yang halal. Apa maksudnya? Menghalalkan yang halal di sini adalah dengan penuh keyakinan ini Allah halalkan. Mengharamkan yang haram, penuh keyakinan bahwasannya ini memang Allah haramkan. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan begini, karena ada orang yang ia menghindari barang, menghindari sesuatu bukan karena keharamannya, mohon maaf, karena tidak cocok sama perutnya. Bagaimana contohnya? Orang yang khamr, alkohol. Ada sebagian kita, dia tidak minum alkohol. Apakah ini baik? Baik. Tapi berbeda dengan orang yang tidak minum alkohol karena Allah mengharamkannya. Bukan, jadi ada orang yang hanya istilah tidak cocok sama perut saya, jadi saya tidak ikut minum. Bukan karena keyakinan haram. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia yakin itu adalah haram, karena Allah haramkan, saya jauhi. Ya, begitu juga dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar menghalalkan yang halal, enggak, tapi ada keyakinan bahwasanya bagi dia Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Inilah yang terhitung ibadah. Kalau yang tadi alasannya bukan karena haram, karena tidak cocok sama perutnya, ya. Yang ketiga, bahwasannya makna dari hadis ini adalah tidak boleh menghalalkan yang haram, sebaliknya tidak boleh mengharamkan yang halal. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan ingat, penentuan halal haram bukanlah penentuan manusia, tapi penentuan halal dan haram adalah penentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama pun menjelaskan, di antara yang halal dengan yang haram lebih banyak jumlahnya yang halal, karena yang haram itu membutuhkan dalil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Memang diciptakan untuk manusia. Sehingga para ulama usul mengatakan, al-aslu fil asya'i halal. Hukum segala sesuatu itu adalah halal hatta jaa dalilun ala taghyiri, sampai ada dalil yang merubah hukum tersebut.
Yang ini berbanding terbalik dengan ibadah. Al aslu fil ibadah haram. Asli dalam hukum ibadah adalah haram. Hatta jaa dalilun ala taghyirih. Sampai ada dalil yang merubah hukum tersebut. Kalau berbicara tentang sesuatu barang, maka pada hukum aslinya dia adalah halal. Kalau orang itu mengatakan haram, harus mendatangkan dalil. Dari mana keharamannya? Ini ayatnya, ini hadisnya, baru enak. Tapi kalau kita ternyata apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu berdosa besar. Salah satu contoh, ada orang yang ia menghalalkan atau yaitu menghalalkan yang Allah haramkan, ya, atau dia, ya, salah satu contoh ini bahwasanya ada seseorang, ya, yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waktu itu berdebat dengan orang Khawarij. Bagaimana pada saat itu dia sudah memerintahkan, waktu itu yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ali, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan begini, wahai khalifah, tolong zuhurnya munduri sedikit. Ya, maksudnya mundur di sini karena masih terik matahari, biar dingin sedikit. Setelah itu baru kita sholat. Setelah itu saya akan pergi ke tempat orang mereka. Ali radhiyallahu anhu merasa khawatir terhadap Abdullah bin Abbas, ada apa-apa nanti. Ini lawannya adalah orang Khawarij. Khawarij ini adalah pemberontak, bahkan menuduh para sahabat-sahabat Nabi SAW adalah kafir. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak usah khawatir. Maka berangkatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan pakaian yang sangat indah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan berpakaian yang asal kainnya dari Yaman, terkenal. Makanya kainnya Rasulullah SAW itu terbuat dari Yaman. Mewah istilah bahasanya. Pakaianlah mewah. Sengaja Abdullah bin Abbas datang terlambat. Yang berkumpul saat itu sekitar 6.000 orang Khawarij. Datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpakaian yang berbeda, mewah, sengaja. Lantas apa komentarnya? Baru masuk, apa komentarnya? Dia mengatakan, weh, orang soleh itu tidak boleh berpakaian mewah seperti ini. Orang yang zuhud tidak pantas seperti ini. Dikomentari. Sengaja ingin masuk. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ya, beliau kemudian mengatakan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian mengharamkan kul, ya, bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama pernah menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus, yang mewah, yang terbuat dari kain Yaman. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat yang berbunyi dalam surat Al-A'raf ayat 32, Qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah kepada orang-orang yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan untuk orang-orang, untuk para hambanya. Dan orang-orang katakan juga kepada orang yang mengharamkan yang baik. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, Abdullah bin Abbas ingin mengajarkan kepada mereka, jangan berlebihan terhadap segala sesuatu. Karena dikatakan oh zuhud itu harus berpakaian, mohon maaf, robek-robek dijahit lagi. Bukan itu maksudnya. Zuhud itu adalah, para ulama menjelaskan, apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Jadi tidak ada sama sekali zuhud itu hubungannya dengan pakaian.
Ya, karena kadang-kadang dia menggunakan segala sesuatu yang terbaik yang dia gunakan dalam rangka ibadah, itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah hadis. Nabi pernah mengatakan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, si fulan itu tiap hari pakaiannya baru. Ganti terus, pakaiannya bagus-bagus terus. Apakah dia termasuk orang yang sombong?" Apa kata Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu? Enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai yang indah. Dan lihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, yaitu menggunakan sisir. Berarti kalau tampak di sini Rasulullah itu bukan hanya indah, rapi. Jadi istilahnya ndak ada antum katakan orang soleh, ya soleh apapun ndak boleh pakaiannya rapi, harus mohon maaf lecek, jangan disetrika, ya, atau mungkin mohon maaf kumel, ndak, tetap dirawat, dibersihkan. Inilah yang disukai. Ada sebuah hadis lagi yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu termasuk bagian dari iman. Allahu akbar. Ini adalah ilmu jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengharamkan atau bahwa ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Semua firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana, apabila mereka melakukan fahisyah, dosa, qalu, mereka akan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami sudah sudah mendapatkan tradisi ini, kegiatan ini dari bapak dan nenek moyang kami. Wallahu amarona biha, ya, bahwasanya dan Allah juga memerintahkan kami untuk itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan kul, katakan balik, ya, jawab Muhammad, apa itu? La ya'muru bil fahsya, Allah itu tidak memerintahkan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ya, apakah kalian hendak mengatakan kepada Allah terhadap apa yang tidak kalian ketahui? Apa berkenaan hadis ini? Berkenaan dengan waktu zaman itu, di zaman jahiliyah, orang-orang ini telanjang untuk melaksanakan tawaf. Kenapa mereka telanjang? Ada alasannya. Alasannya bahwasannya apa yang mereka bawa ini khawatir ada yang haram. Ya, kalau mereka tidak punya uang, mereka harus minjem sama orang-orang Mekah. Kalau orang Mekah tidak ngasih pinjaman, maka pakaian yang ada dari luar yang dulu pernah kita pakai tidak boleh dibawa masuk di sekitaran Ka'bah. Jadi tawafnya harus telanjang. Lihat, subhanallah, ini terjadi di zaman jahiliyah. Padahal segala sesuatu yang kita pakai asli hukumnya adalah halal. Kenapa harus yaitu membuat haram? Padahal sesuatu itu Allah halalkan. Ini banyak kita hati-hati, terutama kita zaman saat ini. Ya, berhati-hati itu beda dengan berlebihan. Karena kita tahu saat ini subhanallah, ya, bagaimana tentang makanan. Ini siapa sih yang jualan? Oh, si fulan. Ya, si fulan. Siapa namanya? Anggaplah sumpama, ya, Pak Haji ini. Sumpama begitu. Ini halal apa enggak ya? Terutama dalam hal potongan, sembelihan. Ini halal apa enggak ya? Saya enggak halal itu. Enggak boleh kita mengatakan yang seperti itu. Kenapa? Allah sudah menghalalkannya. Kenapa Anda mengharamkannya?
Banyak kita mengatakan apa? Saya ini pokoknya kalau ndak potongan saya sendiri saya ndak mau makan. Menganggap potongan orang lain hukumnya haram. Apa sih yang dibaca? Lihat, Rasulullah SAW pernah dikasih makan, dikasih daging paha kambing, yaitu di sebelah kanan yang ada di belakang. Ini paha yang paling disukai oleh Rasulullah. Dikasih sama wanita Yahudi, dimakan sama Rasulullah, dimakan. Orang Yahudi ngasih, kita subhanallah. Padahal sholatnya sama, mungkin dia di sana, tukang potongnya di sana, tapi kita masih belum percaya. Apalagi kalau dia menimpali mengatakan ndak, itu potongannya ndak benar, dan dia tidak pernah melihat itu haram, dia dosa besar. Kadang-kadang juga ada yang berlebihan. Diundang prasmanan, isi daging-dagingan, isi ayam-ayaman, bertanya, ini ayamnya dari mana? Subhanallah. Tugas kita tidak sampai seperti itu, jamaah rahimakumullah. Jangan berlebihan terhadap segala sesuatu. Ketika Allah sudah menghalalkannya, halalkan. Sama seperti orang yang vegetarian mengatakan ndak baik daging itu, ndak halal. Ini sudah dosa. Ya. Tapi kalau dia masih ada keyakinan ini daging boleh, halal, cuman saya sama dokter untuk sementara dihindari, itu beda. Menghindari apa maksudnya? Bukan karena itu, tapi kalau dia menghindari karena dia mengharamkan, dia berdosa besar. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwasanya keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya surga, masuk surga peluangnya sangat besar. Lihat, cuman 4 tadi. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud ayat ini, yang dikatakan menzolimi dirinya sendiri, melupakan yang wajib. Ya, dia melakukan dosa. Muqtasid adalah dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Inilah yang dibahas dalam kitab ini, yang dibahas dalam hadis. Dia hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Adapun fastabiqul khairat, dia melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Ini yang dikatakan fastabiqul khairat. Yang muqtasid inilah yang disebut dalam hadis. Jadi hanya melakukan wajib, menghindarkan yang haram. Subhanallah. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, menunjukkan kenapa tidak disebutkan kata-kata sunnah, tambah lagi sama sunnah. Jadi Rasulullah SAW ini paham apa? Siapa yang bertanya, ini kemampuan orangnya ini seperti apa. Kalau ditambah dengan sunnah, nanti akhirnya ujungnya memberatkan dia. Kalau dia merasa berat, akhirnya dia akan lari.
Karena memang syariat ini ada bukan dalam rangka untuk memberatkan, tapi memberikan keringanan, rukhsah. Buktinya sholat, subhanallah, kalau diperhatikan pernah dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau sholatnya subhanallah bersama kaumnya sangat panjang. Maka saat itu ada di antara kaumnya akhirnya apa? Tidak mau sholat dengan beliau. Maka beliau saat itu bahwasanya orang itu langsung pulang. Maka Mu'adz mengatakan, aku tidak melihat dari dirinya kecuali dia munafik. Yang dikatakan orang itu munafik, tidak terima, datang ngadu kepada Rasulullah SAW. Apa alasannya? Itu tadi, dia tidak mau ikut sholat karena Mu'adz sholatnya terlalu lama. Dilaporkan kepada Rasulullah. Itu dia laporan. Kenapa dia keluar dari masjid? Apa kata Rasulullah? Afattana anta ya Mu'adz, afattana anta ya Mu'adz. Sampai 3 kali Rasulullah mengulangi. Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah? Mau buat fitnah? Lihat, bahwasanya lihat, Rasulullah kemudian mengatakan, kalau engkau menjadi seorang imam, lihat siapa makmumnya. Di dalam makmum itu ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada orang yang berkebutuhan. Orang yang sakit jelas mungkin tidak bisa kita mengatakan diri kita kalau merasa sakit sholat di rumah. Ini jawaban saklek, jawaban orang bodoh. Orang yang sakit mau datang ke masjid, luar biasa, hargai dia. Ini berapa fullnya ini jamaah ini? Ya, berapa totalnya? Kalau seandainya full ini, 2.000 ini. Ada satu saja yang sakit, yang menjadi patokan adalah orang sakit. Bayangi kalau 2.000 semua sakit. Ada yang tua, rambutnya putih, satu saja putih rambutnya, subhanallah, dia yang menjadi patokan. Ada yang berkebutuhan, dari mana bisa tampak? Contoh, di duhur biasanya kelihatan, asar kelihatan, tampak di sini tulisan bajunya PT ini, dia sedang istirahat. Dia istirahat, dipakai waktunya untuk sholat, berarti dia butuh waktu untuk sholat sebentar. Subhanallah. Sampai bahkan para sahabat mengatakan, aku tidak melihat orang yang sholatnya sebentar tapi sempurna kecuali Rasulullah SAW. Meringkaskan sholat bukan karena memotong yang namanya sunnah, memotong yang namanya wajib atau rukun, tidak, sempurna. Dikatakanlah ringkas. Ini dia jamaah rahimakumullah. Ya. Namun yang namanya panjang dan pendek dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau 1 halaman kira-kira bagaimana? 1/2 halaman, tidak hanya menurut hawa nafsu kita. Subuh minta kulhu, subuh minta surat Al-Ikhlas, apalagi Isya. Kalau ada ayat atau surat yang bacanya 1 ayat, mungkin itu yang diminta. Tapi bukan itu, panjang pendek bukan karena hawa nafsu, sesuai dengan kebutuhan kita. Lihat jamaah rahimakumullah, ini dia. Maka Rasulullah di sini tidak mengatakan lakukan lagi sunnah, tidak, karena khawatir memberatkan. Baru terakhir surga. Lihat, kan ada orang yang mengatakan jangan beribadah karena ingin masuk surga atau khawatir masuk neraka. Ini dikatakan oleh orang-orang sufi. Tapi beribadahlah takut karena Allah, bukan takut neraka atau ingin masuk
surga. Ini dia hadisnya. Kita beramal mau ngapain? Dan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah mengiming-imingi surga. Ya, bahkan Rasulullah Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memintamu surga. Dalam hadis yang lain, kalau kamu ingin minta surga Firdaus. Berarti beribadah itu sah ketika dia menginginkan surga, dijauhkan dari neraka. Itulah yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang sufi mengatakan tidak. Ibadah yang benar itu adalah engkau beribadah karena takut pada Allah, bukan takut neraka. Subhanallah. Maka muncullah ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya kan? Aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak mau masuk neraka. Mau masuk kemana? Ya, berarti ibadah itu orang melakukan ibadah boleh dengan mengharapkan surga. Tadi imam membaca tentang orang-orang penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang jalan menuju surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Mungkin ada ini.